Halo semua, selamat datang kembali di Ekonomika Channel. Hari ini kita akan membahas salah satu kebijakan ekonomi viral dalam beberapa dekade terakhir, yaitu kenaikan tarif impor oleh Amerika Serikat. Kebijakan ini bukan hanya memengaruhi pasar dalam negeri Amerika Serikat, tetapi juga mengguncang rantai pasok global, memicu perang dagang, dan bahkan berdampak pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Apa alasan dibalik kebijakan ini? Apa dampaknya? Dan yang lebih penting, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan? Apa itu tarif impor dan mengapa penting? Sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita pahami dulu apa itu tarif impor. Tarif impor adalah pajak atau bea masuk yang dikenakan terhadap barang-barang dari luar negeri. Tujuan utamanya meliputi 1. Melindungi industri dalam negeri dari persaingan asing. 2. Mengontrol neraca perdagangan. 3. Mengumpulkan pendapatan bagi negara. 4. Alat negosiasi dalam diplomasi perdagangan. Tarif bisa bersifat spesifik, jumlah tertentu per unit barang, atau ad valorem, berdasarkan persentase dari harga barang. Dalam konteks globalisasi saat ini, kebijakan tarif sangat sensitif karena dunia sudah saling terhubung melalui rantai pasok internasional. Jadi satu kebijakan di satu negara, terutama negara besar seperti Amerika Serikat, bisa memengaruhi ekonomi global. Kebijakan proteksionis sebenarnya bukan hal baru bagi Amerika Serikat. Di abad ke-19 dan awal abad ke-20, Amerika Serikat sering menggunakan tarif untuk melindungi industri yang baru tumbuh. Namun, sejak Perang Dunia II dan pembentukan General Agreement on Tariffs and Trade, GATT, yang kemudian berubah menjadi World Trade Organization atau WTO, Amerika Serikat beralih ke pendekatan perdagangan bebas. Titik balik terjadi pada tahun 2016, saat Donald Trump terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat. Dengan slogan Make America Great Again, Trump mendorong kebijakan proteksionis dengan tujuan mengurangi defisit perdagangan dan mengembalikan pekerjaan manufaktur ke Amerika Serikat. Tarif pun mulai dinaikkan, dimulai dari sektor baja dan aluminium, lalu meluas ke produk teknologi, pertanian, otomotif, dan barang konsumen dari berbagai negara, terutama Tiongkok. Puncak dari kebijakan ini adalah apa yang disebut sebagai perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Amerika Serikat menuduh Tiongkok melakukan praktik dagang yang tidak adil, subsidi besar-besaran pada industri. Sebagai respons, Amerika Serikat mengenakan tarif tambahan terhadap ratusan miliar dolar produk Tiongkok. Tiongkok pun membalas dengan menaikkan tarif terhadap produk-produk Amerika Serikat, termasuk pertanian, menyasar basis pendukung Trump di wilayah Midwest. Dampak langsung di Amerika Serikat. Apakah kebijakan tarif ini berhasil? Beberapa hasil positif. Industri baja dan aluminium Amerika Serikat memang mendapatkan dorongan. Ada peningkatan kapasitas produksi di beberapa sektor. Namun, konsekuensinya juga signifikan. Perusahaan yang bergantung pada bahan impor harus membayar lebih mahal. Biaya produksi meningkat, menyebabkan harga barang naik untuk konsumen. Sektor pertanian Amerika Serikat terpukul akibat pembalasan tarif dari negara lain. Perusahaan otomotif seperti Ford dan GM mengeluhkan kerugian besar akibat kenaikan tarif baja. Petani kedelai Amerika Serikat kehilangan pasar Tiongkok yang selama ini menjadi pembeli terbesar. Dampak global dan terhadap negara berkembang. Kebijakan tarif Amerika Serikat juga mengguncang ekonomi global. Banyak negara khawatir dengan meningkatnya nasionalisme ekonomi. Dampaknya terhadap negara lain. Negara-negara eksportir ke Amerika Serikat mengalami penurunan permintaan. Harga barang global jadi tidak stabil. Negara berkembang seperti Indonesia menghadapi ketidakpastian dalam perdagangan. Namun, di sisi lain ada peluang. Negara-negara bisa mengisi celah pasar yang ditinggalkan Tiongkok. Beberapa negara ASEAN, termasuk Vietnam dan Indonesia, mendapatkan peningkatan investasi dari perusahaan yang mengalihkan pabrik dari Tiongkok. Tetapi ini bukan tanpa risiko. Ketergantungan terhadap pasar Amerika Serikat tetap tinggi, dan strategi jangka panjang diperlukan. Apakah tarif efektif? Secara umum, banyak ekonom menyatakan bahwa tarif cenderung tidak efektif sebagai strategi jangka panjang. Kelemahan tarif mengganggu efisiensi pasar, menyebabkan distorsi harga, menurunkan daya saing internasional. Laporan dari IMF dan World Bank menunjukkan bahwa dalam kasus Amerika Serikat, sebagian besar beban tarif ditanggung oleh perusahaan dan konsumen domestik, bukan oleh negara asal produk. Kenyataannya, pekerjaan manufaktur tidak kembali dalam skala besar seperti yang dijanjikan. Implikasi politik dan strategi jangka panjang kebijakan tarif juga memiliki dimensi politik. Trump menggunakan isu ini untuk mendapatkan dukungan pemilih kelas pekerja.
Pemerintah Amerika Serikat juga menggunakannya sebagai alat tekan dalam negosiasi dagang, seperti renegosiasi NAFTA menjadi USMCA. Pelajaran untuk Indonesia. Apa yang bisa kita pelajari? Diversifikasi pasar ekspor sangat penting. Ketergantungan terhadap satu negara membuat ekonomi rawan guncangan. Kebijakan industri dalam negeri harus proaktif dan adaptif. Kita harus memperkuat daya saing industri lokal bukan dengan proteksi jangka panjang, tapi melalui inovasi dan efisiensi. Pentingnya diplomasi ekonomi. Indonesia harus aktif dalam forum internasional seperti WTO dan ASEAN untuk melindungi kepentingan nasional. Penutup, itulah pembahasan lengkap tentang kebijakan tarif impor Amerika Serikat antara proteksi ekonomi dan ancaman perang dagang global. Semoga video ini memberi wawasan baru buat kalian. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.